Halo Sobat Kompas TV Banjarmasin, kembali lagi bersama kami di Jejak Digital. Rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini Kamis 8 Januari 2026, kita akan membahas peringatan dari BMKG soal puncak musim hujan yang masih akan bertahan hingga akhir bulan. Lalu dampaknya pada harga beras lokal di pasar yang mulai bikin dompet menjerit. Hingga catatan akhir tahun Polda Kalsel soal penurunan kriminalitas, namun diwarnai sanksi tegas bagi personel yang nakal. Mari kita telusuri jejak digital selengkapnya. Jejak digital yang pertama nih Sobat Kompas TV, siapkan payung dan tetap waspada ya, karena BMKG memprediksi puncak musim hujan di Kalimantan Selatan masih bakal berlanjut sampai akhir Januari nanti. Masyarakat diminta siap terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin kencang. Apalagi sekarang ratusan rumah sudah mulai terendam. Tetap siaga ya, terutama bagi Anda yang tinggal di wilayah rawan genangan. Berdasarkan data Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, puncak musim hujan terjadi secara bertahap di berbagai daerah. Hingga Januari ini tercatat masih sekitar 24,7% wilayah Kalsel dalam fase puncak hujan. Cakupan wilayah tersebut meliputi sebagian Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, serta sebagian besar kawasan Kota Baru dan Tanah Bumbu. BMKG prediksi intensitas hujan baru akan mulai landai pada bulan Februari. Lalu di bulan Januari ini masih ada 24,7% dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami puncak musim hujan. Sehingga memang perlu diwaspadai berkaitan dengan dampaknya, yakni potensi kejadian bencana hidrometeorologi. Tingginya intensitas hujan dengan durasi lama telah memicu banjir cukup berat di kota Banjarbaru. BPBD mencatat 4 kecamatan terdampak signifikan, yakni Cempaka, Landasan Ulin, Liang Anggang, dan Banjarbaru Utara. Total warga yang terdampak kini mencapai 2.000 jiwa. Untuk menangani bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim, fokus kami dua adalah banjir dan kemudian angin ribut. Sampai saat ini yang terdampak lumayan berat. Titik terparah diantaranya di Jalan Tambak Buluh, Landasan Ulin Timur. 118 jiwa dari 35 kepala keluarga sempat dievakuasi ke posko pengungsian di kantor kelurahan setempat karena kedalaman air yang membahayakan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dampak banjir ternyata sudah sampai ke dapur kita nih. Harga beras lokal di pasar tradisional Banjarmasin terus merangkak naik dalam sebulan terakhir. Ini merupakan efek domino dari musibah banjir yang merendam lahan pertanian di daerah penghasil. Sehingga proses produksi dan distribusi jadi terhambat. Wah, semoga kondisi ini cepat membaik biar harga pangan kita kembali bersahabat. Tren kenaikan harga beras lokal di Banjarmasin kian tak terbendung. Hal ini dipicu oleh ancaman gagal panen di sejumlah kabupaten penghasil padi di Kalimantan Selatan akibat terendam luapan air. Selain faktor lahan yang tergenang, proses pasca panen juga terkendala cuaca ekstrim. Para petani dan pemilik penggilingan kesulitan menjemur gabah karena minimnya sinar matahari, sehingga stok beras siap jual di pasaran menjadi langka. Sementara ini kan banyu binaan ya Pak. Nah banyu naik nih, jadi banyak yang kada kawa menjamur di matahari ini. Jadi banyak kawa menggiling orang. Nah jadi yang sedikit menggiling yang kawane, kawa harga dinaikkannya juga. Saat ini harga beras mayang kualitas sedang yang semula dibanderol Rp12.500
kini naik menjadi Rp14.000 per liter. Sementara jenis beras lokal lainnya juga mengalami peningkatan rata-rata Rp2.000 per liter. Tingginya permintaan masyarakat yang tidak sebanding dengan hasil panen daerah membuat harga semakin fluktuatif. Kayaknya ini kan kebanyakan kebutuhan orang memerlukan, sedangkan kan hasil panen tahun ini di daerah Kalimantan Selatan ini kan kada sepenuhnya panen kan, jadi itu kemungkinan kan. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah segera melakukan intervensi pasar agar harga kebutuhan pokok ini kembali stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke catatan hukum nih, Sobat Kompas TV. Polda Kalsel mengklaim angka kejahatan di wilayah kita sepanjang tahun 2025 ternyata mengalami penurunan. Tapi ternyata ada catatan pahit di internal mereka, di mana puluhan personel terpaksa dipecat atau PTDH karena pelanggaran etik. Ini bukti kalau ketegasan nggak cuma buat penjahat, tapi juga buat anggota yang nggak amanah dalam bertugas. Berdasarkan data hasil evaluasi akhir tahun, tren kejahatan di Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Total gangguan Kamtipmas yang ditangani didominasi oleh 5.000 lebih kasus kejahatan, disusul oleh 181 kejadian bencana serta 131 kasus pelanggaran. Namun di tengah penurunan angka kriminalitas, jumlah anggota Polri yang dijatuhi sanksi PTDH masih menjadi sorotan tajam. 25 anggota Polri di lingkungan Polda Kalsel resmi dipecat akibat keterlibatan kasus narkoba, ketidakprofesionalan hingga pelanggaran berat perilaku. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah tindak tegas terhadap Muhammad Seili, oknum polisi terdakwa pembunuh mahasiswi ULM berinisial ZD. Komitmen untuk mengungkap kasus-kasus nonjol dan melakukan kasus nonjol termasuk anggota ini, termasuk anggota Polri. Saya sudah perintahkan dan sudah dilaksanakan oleh Kabid Propam untuk secepatnya kita pecat atau bahasa kepolisian adalah kita PTDH, kemudian tidak. Polda Kalsel menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap personel internal yang terbukti melanggar. Evaluasi mendalam akan terus dilakukan sebagai upaya untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itulah 3 rekaman jejak digital kita untuk malam hari ini. Mulai dari peringatan cuaca ekstrim dari BMKG, kenaikan harga kebutuhan pokok akibat banjir, hingga evaluasi tegas di tubuh kepolisian Kalimantan Selatan. Pesan kami untuk Sobat Kompas TV Banjarmasin, tetaplah waspada dengan kondisi cuaca dan selalu jaga kesehatan di tengah musim hujan ini. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital. Saya Priscilla Nicholas, sampai jumpa di Jejak Digital berikutnya. Selamat malam.